Halo teman-teman sumber artikel, selamat datang di sumber artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih banyak, selamat mendengarkan. Setelah menikah, episode 2. Aku tidak bisa mengatakan apapun, hanya bisa menunduk dan menangis. Ini semua salahku. Jawab aku sah, desaknya lagi. Tapi kini nada suaranya tidak sekeras tadi. Aku masih tidak berani menatapnya. Menatap matanya sangat berat bagiku. Aku takut kamu bakalan batalin pernikahan kita. Kalau aku kasih tahu aku udah gak perawan lagi. Suaraku tercekat, hilang di tenggorokanku. Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku lagi. Aku memeluk selimut ini dengan lebih erat. Tidak ada respon apapun darinya. Dia hanya diam saja. Aku memberanikan diri mengangkat pandanganku untuk melihatnya. Dia sedang membalikkan tubuhnya sambil mengusap wajah kasarnya. Maafin aku menangis, berharap dia bisa memaafkanku. Tapi aku yakin hal itu tidak akan mungkin terjadi, mengingat begitu besarnya kesalahanku terhadapnya. Aku sudah tidak perawan. Seharusnya aku jujur saat dulu dia bertanya kepadaku tentang status diriku yang masih perawan atau tidak. Waktu itu aku mengatakan aku masih perawan karena aku mencintainya. Aku takut dia akan pergi meninggalkanku dan membatalkan pernikahan kami jika aku mengatakan kalau aku tidak perawan lagi. Aku terisak. Dia berjalan ke arah jendela, masih dalam keadaan telanjang. Dia menatap ke arah luar. Aku benar-benar melakukan kesalahan besar karena dia sendiri dari awal mengatakan jika dirinya tidak pernah tidur dengan wanita lain sebelum menikah dan menjaga diri untuk calon istrinya kelak. Maafin aku, Mas. Dia tidak mau memalingkan pandangannya sama sekali ke arahku. Apa kamu gak perawan karena kecelakaan atau karena jatuh dari sepeda? Akhirnya dia mengangkat suara. Aku hanya diam, masih menangis. Padahal aku berharap saat ini dia memelukku dan mengatakan gak apa-apa. Aku nerima kamu apa adanya sah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kamu diperkosa? Tanyanya lagi. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku tidak bisa berbohong lagi. Aku sudah membohonginya terlalu banyak dan aku tidak mungkin mencari-cari alasan untuk menutupi ini semua. Dia menarik rambutnya ke belakang, seolah tahu situasi saat ini dengan cepat. Siapa yang pertama ngambil itu semua, Sah? Aku masih terdiam dan menangis sesungguhkan. Jawab aku, Sah. Aku gemetar mendengar nada bicaranya yang meninggi. Pacarku, waktu aku SMA dulu, kataku gemeteran. Tidak ada pertanyaan lagi setelah itu. Dia berjalan ke arah lemari pakaian, mengabaikanku yang masih menangis. Sekilas, aku melihat matanya memerah dan berkaca. Dia pasti kecewa terhadapku. Aku mencoba memanggil namanya dan mengatakan maaf. Dia hanya diam saja mengabaikanku. Dia mengambil baju tidurnya di lemari kemudian memakainya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus meminta maaf. Aku turun dari ranjang dan menghampirinya. Dia melangkah ke arah kamar mandi. Aku meraih lengannya, tetapi dia menghempaskan lengannya tanpa melihatku sama sekali. Ketika dia hendak membuka gagang pintu kamar mandi, dia mengatakan sesuatu yang membuat tangisku lebih terisak. Kakiku terasa lemas ketika mendengar perkataan itu. Kata-kata menusuk tepat di jantungku di hari pertama kami menjadi suami istri. Kita cerai saja, Sah. Flashback, 2 tahun yang lalu, kamu janji kan bakalan nikahin aku? Tanyaku dengan napas tersengal di sela-sela hubungan panasku dengan Roy. Roy menciumku dengan gerakan menuntut, tetapi aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari ciumannya, membuat Roy berdecak beberapa kali. Ayolah Sah, aku udah gak tahan, protesnya terhadapku. Janji dulu Roy. Awal tahun ini dia mengatakan hubungan kami akan berlangsung pada tahapan yang serius. Kami sudah merajut mimpi-mimpi pernikahan dan dia juga mengatakan akan keseriusannya untuk menikahiku. Tetapi sampai saat ini semua itu hanya janji-janjinya saja.
Aku tidak mau berlama-lama dalam siklus pacaran dan terus melakukan hubungan suami istri dengan Roy tanpa adanya ikatan yang pasti. Aku mendorong kuat dada Roy, dan kini aku berhasil menjauhkannya sesaat dari tubuhku. Kini aku menjauh dan duduk di ranjang ini. Roy terlihat benar-benar jengkel terhadapku. Pasalnya, ia sedang sangat nafsu bukan kepalang. Kamu kapan bakalan nikahin aku? Kamu udah janji dari setengah tahun yang lalu, Roy. Aku berteriak dengan geram. Bahkan nafsuku saat ini sudah hilang menguap. Dia selalu saja seperti itu, selalu menjawab nanti, nanti, dan nanti. Ketika ku mintai kepastian, iya, aku janji sah. Aku janji bakalan ngomongin ke papa sama mama. Kamu tahu sendiri kan, biaya nikah itu mahal. Aku lagi nabung sayang. Emang kamu mau kita nikah cuma akad doang? Aku mengembuskan napas kesal. Ya gak mau lah. Gila apa nikah cuma akad doang? Roy meraih jemariku dan menggenggamnya dengan erat. Maka dari itu, aku lagi ngumpulin uang sayang. Aku janji, besok lusa aku bakalan datang ke rumahmu sama orang tuaku. Tapi jatah dulu ya, aku udah kepingin banget sah. Janji? Tanyaku kesekian kalinya. Roy mengangguk sebagai jawabannya. Aku sudah pacaran dengan Roy selama 1,5 tahun. Itu pencapaian yang panjang dalam percintaanku. Biasanya aku hanya pacaran 1-3 bulan saja, lalu mereka keputuskan. Bahkan aku pernah menjalin hubungan hanya sehari. Cinta satu malam dengan om-om. Senang yang memiliki 2 istri, tapi miliknya masih belum puas sehingga mengincar daun muda sepertiku. Om-om itu berani membelikanku barang mewah. Bahkan dia membelikanku ponsel keluaran terbaru sebelum kami tidur bersama di hotel. Kami melakukan hanya 1 malam. Dia menyatakan cintanya kepadaku. Kemudian kami tidur di hotel. Lalu besoknya aku memutuskan om-om tersebut. Persetan dengan cap murahan. Toh di zaman sekarang banyak berita mahasiswi tidur dengan om-om. Senang demi memenuhi kebutuhan sosialitasnya. Setidaknya aku mendapatkan barang mewah darinya. Kembali kepada Roy. Roy terhitung pacar ketigaku di kampus ini. Tentu saja aku mempertahankan Roy karena dia anak dari orang tua yang berada. Kedua orang tua Roy adalah seorang dokter. Roy bisa memenuhi kebutuhan finansialku. Roy sering mengajakku ke mall membayar bil perawatanku. Tentu saja aku tidak mau melepaskannya. Dengan memilikinya, aku bisa menjamin hidupku yang serba ada. Itulah salah satu alasan aku ingin mempercepat pernikahan kami, membuat hubungan kami ke tahap yang lebih serius lagi. Roy pernah memberiku barang-barang mewah yang aku sendiri tak mampu membelinya, kecuali aku harus mati-matian mengumpulkan uang jajanku untuk membeli barang tersebut. Sedangkan jika dengan Roy, dia adalah ringan tangan, menggesekkan ATM-nya untukku hanya dengan memuaskan nafsunya saja. Kadang aku berpikir, bukannya kebanyakan hubungan orang pacaran di zaman sekarang memang seperti itu ya? Pihak laki-laki membutuhkan kehangatan dari wanita cantik, sedangkan pihak perempuan hanya membutuhkan uang dari pihak laki-laki yang membiayai mempercantik diri. Win-win solution. Simbiosis mutualisme. Itu bukan cinta, itu semacam barter menjijikan. Terima kasih banyak telah menyimak sumber artikel ya. Bagi kalian yang ingin mendengarkan Terjerat Cinta Presdir, kalian bisa klik dengan cara seperti ini ya. Ikuti cara ini. Terjerat Cinta Presdir episode sekian. Lalu dengan cara lain, kalian bisa menuliskan atau mengetik Nopeltube tanpa spasi ya, dan cari Nopeltube yang berlogo seperti ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas support kalian kepada channel ini, sumber artikel. Semoga kalian sehat-sehat selalu, amin. Dadah.